Got it. Izinkan saya ya untuk men-share PowerPoint. Selamat malam semuanya sobat kelas yang ada di malam hari ini. Apa kabar? Boleh saya lihat kabarnya dulu, jempol. Sehat? Baik, ya sehat. Oke, ya semoga dimanapun sobat kelas berada, ya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, tidak terasa setiap 2 minggu itu saya mengisi acara sosial media ya. Jadi serba-serbi tentang sosial media. Ini merupakan sesi ke-8 ya. Tentu saja merupakan kelanjutan atau part kedua dari YouTube ya. Oke. Kita lihat dulu sharingan saya. Tunggu ya, saya share sekali. Oke, ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kita lakukan sudah 2 minggu yang lalu ya, sesi ke-7 ya. Tepatnya 2 minggu yang lalu itu membahas tentang serba-serbi YouTube. Nah, kali ini di sesi ke-8 kita akan membahas tentang YouTube marketing ya. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 13 November ya, dengan saya lagi ya, dengan Liana Wijaya di sini akan menemani sobat kelas semua untuk memahami apa sih YouTube marketing ya. Saya tahu ya YouTube itu terkenal banget sekarang ini ya. Semua rata-rata video ya, anak-anak disuruh bikin video atau cari suatu informasi apapun selalu orang melihatnya dari YouTube. Ya, karena memang sekarang kalau orang disuruh membaca atau nonton film berupa video, orang lebih suka menonton video. Karena video itu ada permainan visual, ada audio, dan juga menarik gitu loh ya. Jadi lebih interaktif dibandingkan baca yang cuma kayak teks aja gitu ya. Jadi kalau saya melihat sekarang kebanyakan apapun itu dibuatin video ya. Jadi supaya menarik. Ya, apa bisa bentuknya seperti kartun atau mungkin cuma seperti slideshow, PowerPoint berjalan, lalu kemudian banyak lah ya. Jadi sekarang banyak banget juga alat-alat yang bisa membantu kita untuk membuat video ya. Jadi terutama kalau sobat kelas punya handphone ya, gunakan aja handphone ya. Handphone pun juga udah sekarang resolusinya udah tinggi banget ya. Oke, sekedar kita flashback ya, atau saya akan melakukan review sesi ke-7 karena sesi ke-7 itu kan serba-serbi YouTube ya. Jadi saya perlu kasih tahu di sini mungkin ada beberapa fakta-fakta mungkin yang harus saya kembali review mengenai kebenaran ataupun fakta dari YouTube. Jadi YouTube ini tepatnya pada tahun 2004 ya, ada 3 sekawan yang merupakan ex-staff dari PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan juga Jawed Karim ya. Jadi mereka bertiga ini membuat suatu situs kencang ya yang dinamakan TuneIn Hookup ya. Jadi ini awal mula adalah nama dari YouTube. Kemudian situs ini kurang begitu menarik, entah kenapa. Kemudian 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Februari, which is a Valentine Day 2005, TuneIn Hookup ini berganti nama menjadi YouTube. Kemudian postingan pertama pun dilakukan oleh 3 sekawan ini ya, mereka lagi pergi ke Minisu ya, mereka upload di YouTube mereka saat itu. Itu adalah postingan pertama ataupun bisa dibilang video pertama ya. Kemudian pada tanggal 9 Oktober, jadi nggak berlangsung lama nih, dari tahun 2005 dia berubah jadi nama YouTube. Setahun kemudian, setahun lebih dikit lah ya, 9 Oktober 2006, Google melihat bahwa ini potensi banget, dia beli YouTube dengan harga lumayan fantastis saat itu, 1,6 miliar United States dollar ya. Jadi ini setidaknya adalah fakta-fakta tentang YouTube ya yang sempat saya bawakan 2 minggu yang lalu ya. Jadi mungkin ini cuma sekedar flashback aja ya, supaya untuk mengingat bahwa YouTube itu apa ya, platform video ya dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan ke slide pemaparan saya. Kita akan bicara tentang YouTube marketing. Terkadang gini, YouTube itu suka terlupakan oleh beberapa para pemasar ya.
Karena mereka merasa bahwa YouTube itu lebih ke video. Emang bisa jualan apa lewat YouTube? Ya kan, YouTube kok jadi mirip kayak jaringan sosial media aja gitu loh. Saya memang bisa jual apa di dalam YouTube gitu loh. Ya kan, lalu kemudian tapi melihat ada prospek ya. YouTube ini merupakan mesin pencari terbesar kedua setelah Google. Karena memang Google adalah masternya ya. Dia yang beli. Lalu kemudian dia adalah mesin pencari kedua. Ya, jadi kalau kita mau cari informasi, kita mau cari cara membuat kopi, cara membuat jamu, bertebaran di YouTube. Tinggal masukin aja kata kunci. Cara buat kopi, cara buat teh tarik, ya kan? Cara buat jamu temulawak pasti keluar. Ada bermacam-macam video, mulai dari tutorial, mulai dari sampai ingredient, sampai cara dibikinin pun ada, ya. Jadi ini salah satu cara untuk kita bisa belajar melalui video, ditutorialkan gitu loh. Dan salah satu peluang juga adalah lebih dari 500 jam video yang diunggah setiap menitnya di dalam platform YouTube. Ya, jadi ini suatu potensi yang lumayan. Jadi jangan dilihat kecil aja ya. Lalu kemudian lebih dari 2 miliar pengguna aktif dari YouTube di seluruh dunia. Jadi bayangkan kalau seandainya video marketing produk saya ada di YouTube, ya kan? Ya, bisa jadi nanti ada orang yang melihat video saya, ya kan? Saya menjual jamu, saya menjual alat kesehatan dan sebagainya, bisa saya jual lewat YouTube juga. Ya, kemudian platform ini sangat luas dan bisa dijangkau dalam 76 bahasa. Ya, jadi ini salah satu potensi kenapa kita bisa menggunakan YouTube sebagai salah satu jalur marketing ataupun memasarkan. Ya, itu dia. Ada beberapa memang peluang dan sempat ada yang nggak merasa bahwa saya nggak melihat bahwa YouTube itu bisa membantu saya untuk marketing gitu loh. Mungkin nggak kelihatan memang sih, ya kan, karena dia kan lebih kepada video ya. Jadi orang-orang pada bilang gimana caranya ya. Tapi sebenarnya kalau sampai punya banyak subscriber, sampai banyak yang follow channel, tenang aja, mereka akan menjadi marketer kita secara nggak langsung, gitu loh, ya. Oke, jadi di sini kita dapatkan satu definisi. YouTube marketing merupakan salah satu strategi marketing online yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan penjualan, ya. Jadi kesepakatan kita adalah YouTube marketing adalah salah satu strategi marketing online, ya. Jadi bersifat digital. Ya, tidak bisa kita bilang kontak fisik, ya kan. Biasanya kalaupun melakukan live streaming, ya, kalau sobat kelas pernah dengar namanya live YouTube, ya, itu bisa, ya kan. Jadi kita udah kayak live streaming, kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi juga pada saat yang sama dengan orang yang live yang masuk ke channel kita dan ikut-ikutan menonton. Ya, memang seperti itu biasanya orang engage ya. Jadi ini ada beberapa display iklan yang mereka tayangkan melalui YouTube. Jadi sobat kelas itu jangan berkecil hati. Kok bisa sih YouTube digunakan untuk buat iklan jamu dan sebagainya? It could be apapun gitu loh. Produknya apapun boleh. Pokoknya YouTube itu tidak bilang kamu nggak boleh posting yang barang-barang jenis ini, tapi dia memang ada strike-nya ya, maksudnya ada beberapa produk yang nggak boleh diekspos lah ya, maksudnya sesuai dengan policy ya atau peraturan dari postingan konten ya. Cuma kalau masih berbau kayak makanan, minuman, alat kesehatan, ya feel free lah ya. Namanya juga nanti channel-channel ini akan dinonton oleh orang-orang ataupun subscriber yang menyukai jamu buatan saya gitu loh ya. Oke. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai YouTube marketing, masih di awal-awal nih. Cukup jelas ya. Oke, jadi mungkin masih ini sih masih likes ya. Nanti soalnya yang di slide-slide berikutnya itu cukup banyak penjelasannya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Yang terpenting dari YouTube ya, itu adalah
Search Engine Optimization. Kalau sobat kelas sering mendengar istilah SEO atau disingkat dalam bahasa Inggris SEO, ya, itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization. Search Engine Optimization ini adalah apa? Optimalisasi mesin pencari optimalisasi. Jadi dia itu selalu mencari sesuatu kata kunci yang benar-benar bisa digunakan untuk dioptimalkan gitu loh. Jadi ini kan mencari mesin pencari ya. Jadi karena kan selalu kita bilangnya dia itu adalah mesin pencari. YouTube, Google adalah search engine ya, mesin pencari. Nah, jadi optimalkanlah kata-kata yang bisa membantu Anda menjual produk melalui YouTube. Yang pertama, saat Anda membuat video, pas Anda mau upload video, dia akan tanya, judulnya apa? Pertama, lakukanlah optimalkan judul. Karena judul adalah hal yang pertama kali akan dilihat dan dibaca oleh pengunjung, sehingga mereka akan memutuskan apakah melihat atau tidak melihat video tersebut. Sehingga judulnya itu harus menarik dan bikin penasaran ya. Jadi kalau judulnya terlalu panjang kayaknya nggak terlalu menarik ya. Jadi buatnya juga simple, menarik dan bikin penasaran. Jadi orang jadi gregetan, apaan sih ini? Klik ya kan. Nah, biasa orang cuma lihat oh iya bagus ya judulnya keren ya kan. Lalu kemudian lihat videonya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita buat judul akan ada satu bracket kecil ya kan. Itu namanya deskripsi, kolom deskripsi, penjelasan. Ya. Nah, di kolom penjelasan ini biasanya karena kita kan menjual barang ya, kita marketing suatu barang, penting untuk letakkan CTA. CTA ini adalah yang pernah saya kasih beberapa minggu yang lalu. CTA itu kepanjangan dari call to action. Lakukan sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Buy now, beli sekarang, pesan sekarang, ya kan? Hubungi saya gitu loh. Jangan ketinggalan, sisa 1 gitu ya. Promonya hampir habis. Jadi ibaratnya kita memanggil para penonton ya kan atau para yang melihat video itu supaya tertarik gitu loh. Segera melakukan action sehingga namanya letakkan kata-kata yang benar mengandung CTA. CTA adalah call to action di deskripsi dan kemudian kasih link ke arah website atau mungkin marketplace yang dimana kamu jualan di situ juga gitu loh. Karena kita tahu ya kalau dibilang ya udah kamu transfer langsung ke rekening ini, mungkin orang agak sedikit resiko ya, dia nggak tahu juga ini siapa ya kan mungkin ya kalau awal-awal ya. Sebaiknya sih biasanya saya memasukkan seperti marketplace saya yang ada di Tokopedia, atau mungkin saya punya marketplace juga di Bukalapak, ya kan, atau saya punya marketplace di Lazada, juga boleh, atau Shopee. Ya kan, jadi saya masukin begitu banyak, jadi mereka akan dengan nyaman, mau pilih yang mana, apakah berbelanja di Tokopedia, ataukah Shopee, ataukah Lazada, ya kan. Nah, yang penting enak aja bagi mereka, yang mana sih mereka mau pilih, yang penting do it now, ya, call to action. Kemudian ketiga, supaya video ini bisa gampang di search, berikan kata hashtag ya atau tagar dengan kata-kata kunci yang relevan. Misalkan tadi mengenai jamu ya, udah pasti hashtagnya jamu, udah pasti hashtagnya herbal, udah pasti minuman alami, misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian jenis-jenisnya lah, saya masukin temulawak, ya kan, yang dan sebagainya lah, ya tergantung fungsi atau sehat, alami, natural dan sebagainya untuk bisa mengetek video saya. Karena video saya ada kaitannya dengan kesehatan. Video saya ada kaitannya dengan jualan jamu, ya jualan jamu kan identik dengan alami, ya sehat, natural, apalagi zaman sekarang orang-orang itu cari yang sehat gitu loh. Ya, jadi nggak bisa konsumsi terlalu banyak gula lah apa ya gitu ya, karena pengen sehat nih selama pandemi, pengen sehat ya kan. Jadi kita gunakan tag untuk supaya memudahkan orang mencari, oh kalau saya mau cari jamu nih ya, tinggal masukin hashtag jamu, nanti akan keluar tuh begitu banyak pilihan video-video yang
memberikan tagar jamu gitu loh, termasuk video saya gitu loh ya. Lalu kemudian yang keempat, thumbnail ya atau gambar utama. Karena gambar utama dari setiap video itu akan identik isi dari video tersebut seperti apa ya. Jadi misalkan coba lihat gambar di bawah itu ya. Itu kan itu termasuk thumbnail. Jadi sudah ada informasi ya bentuk olahraga apa yang akan dia ajarkan dalam video tersebut. Misalkan morning ABS ya kan tuh gayanya tuh. Ya kan, lalu kemudian postur confidence yoga seperti itu. Lalu kemudian yoga workout arms and ABS ya kayak gitulah ya. Jadi bagaimana bentuk thumbnail ini menarik sehingga orang pengen ngeklik dan tonton itu ya. Ya, itu dia. Kemudian itu adalah cara untuk membuat orang supaya kita buat video. Sayang dong kalau nggak ditonton. Bagaimana membuat orang tonton? Ya udah, bikin yang menarik. Ya kan, kalau kita bikin yang menarik, jangan kayak, udahlah, ada yang mau nonton, syukur, nggak ada yang mau nonton, syukur. Ya kan, wah kalau kayak gitu, nggak ada gunanya. Ya kan, mendingan kita langsung bikin yang bagus. Bikin yang bagus, kontennya menarik, bermanfaat, ya kan. Bahkan nanti bakalan banyak subscriber yang akan follow channel di YouTube gitu. Ya, jadi bagaimana cara seperti itu ya. Kemudian nih, YouTube selalu identik dengan namanya subscriber. Banyak mungkin sobat kelas pernah dengar jual subscriber, jual follower, jual likes ya. Nah, yang kayak gitu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena mereka-mereka yang jualan-jualan follower, subscriber itu belum tentu itu adalah orang asli. Bisa jadi itu cuma kayak akun robot. Jadi akunnya itu memang dibuat banyak banget berganda-ganda, ya kan, seakan-akan bisa memfollow langsung satu akun dari YouTube, ya kan, atau mungkin akun dari Instagram, sosial media lainnya, ya kan. Tapi orang itu nggak pernah aktif gitu loh, ya. Jadi seakan-akan kayaknya nggak ada kehidupan, ya kan. Nah itu juga nggak sehat kan. Jadi makanya hindarilah membeli subscriber ya kan ataupun follower ya. Subscriber itu bisa ditumbuhkan, bisa ditingkatkan asalkan sobat kelas konsisten melakukan hal-hal berikut. Pertama, selalu saya bilang, namanya sosial media dimanapun, kita harus bisa membuat konten yang menarik, berkualitas dan bermanfaat. Ya, dengan membuat seperti ini, konsistenlah. Mungkin memang tidak bisa saya bilangnya instan. Untuk orang menyukai suatu channel, baik itu di YouTube maupun di sosial media lainnya, mereka itu akan melihat suatu proses. Itu nggak bakalan instan. Orang bilangnya, oh saya dapat 2 juta subscriber dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin. Itu pasti dibeli gitu loh ya kan, atau gimana gitu ya. Karena berjeri-jeri payah. Saya kenal beberapa saya juga ada follower ke beberapa YouTuber yang menurut saya konten dia benar-benar bagus. Nanti mungkin saya akan share setelah ini ya. Jadi dia bisa membuat suatu konten yang benar-benar konsisten, punya positive value, punya sesuatu yang positif untuk dibagi gitu loh. Yang terkesan berkualitas dan bermanfaat ya. Bisa ditonton untuk orang dewasa sampai anak-anak karena ada pesannya, ada sesuatu yang dibagikan, pesan moral di akhir dari setiap videonya ya. Kemudian kedua, buat daftar playlist agar audiens nyaman. Playlist itu apa? Kita tata baik-baik di dalam akun YouTube, itu ada video playlist dan sebagainya ya, di mana kita bisa melihat oh caranya sesi ini dinamakan ya kan, lalu kemudian sesi ini ya. Jadi bisa dibuat playlist ya kan. Jadi nanti audiensnya akan oh saya sudah pernah lihat yang ini, lalu kemudian yang ini belum, yang ini udah ya kan. Jadi dia udah enak nih, udah kayak play gampang ya. Jadi kalau ada playlist seperti itu. Jadi kalau tercampur-campur semua, orang akan bingung. Kemarin saya nonton yang mana ya, ya kan? Yang ketiga,
rekomendasikan video yang lain di akhir video. Jadi pada saat mungkin videonya udah mau berakhir, sisipin nih. Oke, kita masih ada video lain loh. Yang ini, yang ini, yang ini. Ya kan? Jangan lupa ditonton juga ya. Udah, ya kan? Gitu aja ya kan? Atau kalau enggak, kasih 3 gambar video, link video 3 lainnya ya, yang bisa kita share atau kita tagkan ke dalam postingan YouTube video sebelumnya. Jadi setidaknya buat kayak rekomendasi aja sih, ya kan? Habis nonton video ini, mungkin kamu kalau ada waktu bisa nonton video ini juga gitu loh, ya. Kemudian keempat, optimasi kata kunci, ya. Jadi seperti kayak kata keywords tadi, jamu, minuman sehat, ya kan, herbal, itu dioptimalkan kata-kata kunci seperti itu. Karena supaya dengan kita mempunyai kata kunci yang benar-benar terkait, ya kan, itu maka orang akan, oh bagus juga nih channel nih, dan mereka akan subscribe, ya kan. Apalagi kita memberikan konten bagaimana sih cara hidup sehat, karena saya bukan cuma jualan jamu yo, saya juga kasih informasi bahwa tidur yang benar mesti dari jam berapa sampai jam berapa, ya kan. Lalu kemudian saat bangun pagi olahraga bisa dilakukan seperti apa, pokoknya kayak seperti manfaat untuk bisa bikin orang hidup sehat, ya. Nah, seperti itu kan juga orang pasti mau ya melihat video seperti itu, gimana sih bisa hidup sehat, ya kan. Pagi-pagi mesti ngapain, makanannya apa aja, ya kan. Kalau mungkin lagi nggak enak badan, mesti ngapain dulu nih, ya kan, dan sebagainya. Yang kelima, berinteraksilah dengan audiens sesekali mungkin. Bisa melakukan live streaming, karena kalau sudah memiliki subscriber, kita bisa berinteraksi dengan audiens kita sesekali aja, nggak perlu hampir setiap hari gitu ya. Kalau itu kan cukup menyita waktu ya untuk orang harus live streaming dengan kita gitu ya. Nah, itu lakukanlah sesekali aja, cuma untuk bertegur sapa, oh iya halo kakak Nita gitu ya, ya kakak Nita sering lihat ya untuk olahraga punya kayak gimana gitu ya, atau kalau enggak cara bikin jamunya ya kan kayak gitu ya, gimana nih ya kan, tertarik enggak ya kan. Kalau tidak bisa bikin, mungkin bisa beli aja langsung ya kan, hubungi ya kan, seperti itu ya kan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, promosikanlah di platform lain. Jadi misalkan tidak hanya YouTube dong, bisa jadi ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ya kan, ada TikTok dan sebagainya. Bisa buat promosikan. Oke, tonton videonya di YouTube ini ya, gitu. Atau kalau enggak, kami juga ada loh di Instagram, ya kan, atau kami juga ada loh di Facebook, ya kan, seperti itulah, ya. Dengan demikian kan membuat orang jadi percaya gitu loh. Karena kita selain punya YouTube, kita juga punya platform yang lainnya gitu loh, ya kan. Jadi mereka udah pasti, oh oke, orang ini cukup banyak platformnya ya. Jadi bukan cuma aplikasi YouTube aja dia juga punya Instagram, dia juga punya TikTok, ya kan, dia juga punya Facebook ya. Oke, cukup terpercaya, ya kan. Mari kita jadi subscriber dia, ya. Nah, itu dia. Jadi lakukan 6 ini secara konsisten, ya kan. Memang nggak bakalan instan banget, tapi itu akan meningkatkan subscriber, ya. Setiap kali posting nih, Anda boleh sebar-sebar ke orang lain, ya kan. Anda posting di YouTube, Anda sebarkan. Tonton dong video saya, ya kan. Tonton dong video saya. Ya terlepas dia mau klik kek, kagak kek, tidak ada masalah. Yang penting kita berusaha, ya kan, untuk memperlihatkan bahwa oke, saya buat konten video, kamu tertarik atau tidak, atau mau mungkin di-share ke orang lain, jauh lebih bagus untuk cara hidup sehat gitu loh, ya. Oke, itu dia. Kemudian, nah ini dia yang saya tadi sebutkan. Coba lihat ya, sobat kelas, lihat. Ini orang namanya Darman. Memang orang Amerika. Ya, saya nggak bilang dia bukan orang Amerika. Dia Amerikan. Dia itu, kalau dilihat waktu awal nih, ini Bapak ini, dia pernah bercerita. Dia bilangnya, dia waktu memulai sebelum memiliki 13 juta loh. 13 juta subscriber, itu bukan hal yang mudah dan cepat untuk dalam 1 malam atau 2 malam. Dia butuh ini sekitar, saya rasa udah 3 tahun, ya kan, 2 tahun something.
Dan dia berdarah-darah waktu awal merintis ini. Dia sampai nangis dan dia bilangnya, saya almost give up, saya hampir menyerah, ya kan? Dia buat apa? Dia buat video orang-orang ini, ya kan, anak-anak kecil, orang-orang dewasa ini memiliki pesan moral. Karena di luar negeri sana ada, mungkin saya rasa juga di Indonesia, beberapa mungkin kalau tentang anak kecil suka dibully, diejekin, ya kan, ditakut-takutin, apalagi kemarin kalau lagi Halloween, ya kan. Nah, kalau buat orang dewasa ada yang suka ngeprank, ya kan, dan dia akan kasih tahu bahwa kalau ngeprank, ya kan, itu akan balik lagi kena karmanya ke kita, gitu loh. Jadi selalu dari video dia yang cuma 8, 10, 11 menit, 17 menit, 15 menit, ya tidak terlalu banyak, ya kan, tidak terlalu panjang, ya kan, yang kayak gini lah, durasinya kan lumayan pendek ya. Nah, dia itu bisa mempromosikan pesan moral, dan dia punya satu tagline, we are not just telling story, we are changing life. Karena memang pesan dia itu kental banget di sini. Kalau bisa buat anak kecil nonton, bisa buat juga orang dewasa tonton. Karena memang apa ya, saya bisa bilang sih ada pesan moralnya. Dia sudah banyak sekali, hampir setiap hari saya bisa lihat new videonya dia. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan dia dari cuma sebuah kecil showroom, sekarang dia udah punya showroom yang gede banget untuk bikin syutingnya dia. Ya kan, pokoknya udah keren banget deh. Ya kan, pokoknya orang ini saya bilangnya dia YouTuber sukses juga. Walaupun awalnya dia berdarah-darah. Jadi kalau mau dilihat, ikutilah yang seperti ini, ya kan. Jadi dia selalu cerita bahwa dia berdarah-darah di awal, ya kan. Lalu kemudian dia hampir menyerah, syukur ada partner dia, ya kan, selalu memberikan dia semangat, ya kan, kamu harus terus push, kejar target kamu, kejar mimpi kamu, ya kan. Jadi kayak pesannya selalu moral dan selalu kayak positif, ya kan. Dan itu membuat videonya dia digemari banyak orang karena ada pesan positifnya itu, ya. Jadi simple tapi menarik, bermanfaat, dan pastinya berkualitas, ya kan. Lalu kemudian ada juga nih, ini Tucker Batsin, punya subscriber lumayan juga, 4 juta ya. Dia seekor anjing, ya kan, lucu ya. Kepunyaannya dia dimiliki oleh seorang cewek, ya kan, sama suaminya. Jadi khusus memelihara anjing ini dari kecil, ya kan. Kemudian dia sekarang udah gede, dan anjing ini sudah punya anak. Dia udah punya anak kecil, dia punya anak-anak. Jadi ini laki-laki, ini anjing jantan, ya. Dia dikawinin sama satu anjing betina, kemudian anaknya itu ada kalau nggak salah 6 ekor atau 7 ekor, salah satunya diambil sama yang punyanya inilah, ya kan. Sekarang lucu nih, jadi kalau kita lihat ya, kalau punya binatang pun, binatang ini juga bisa, ya kan, kita buatkan akun YouTube, kayak gitu, ya kan. Lalu kemudian setiap hari cuma ini loh, nontonin dia bangun pagi, lalu diajak main, diajak makan, lalu diajak main itu apa, tes makanan, ya kan, kasih makan kacang panjang, dia nggak suka, kasih makan brokoli, nggak suka, kasih makan sawi, nggak makan, kasih makan wortel, dimuntahin, ya kan, tapi kalau kasih makan ayam, mau, kasih makan keju, mau, kasih makan telur, dia juga mau, ya. Jadi ini lucu-lucuan sih, ya kan, jadi nggak terlalu, maksudnya videonya tidak terlalu serius banget gitu ya, jadi dia sangat lucu-lucu. Oh, minta contoh YouTube yang menjual di Indonesia ya, oke nanti ya, oke. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini ya. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk mendukung juga kalau mungkin sobat kelas misalkan, saya capek nih untuk bikin konten YouTube ataupun saya bingung dengan schedulingnya ya. Tapi ingat, alat YouTube ini berbayar, ya kan? Tapi itu biasanya orang berdarah-darah dulu. Jadi mereka lakukan sendiri scheduling,
bikin kapan posting, bikin kapan playlist, dan sebagainya. Tapi kalau udah seiring dengan perusahaannya udah sangat besar, ya kan, atau mungkin sudah perlu namanya harus ada profesional yang di bidangnya, bagian YouTube ini yang bisa bikin planner, ya dia bisa meng-hire platform-platform inilah. Salah satunya Hootsuite, lalu Vion, lalu kemudian TubeBuddy, ya kan. Tapi tentunya saya bilang ya, alat ini tidak gratis gitu loh, ya. Namanya juga kan aplikasi yang membantu kita ya untuk monetasi ataupun mencari uang di internet lah, ya. Jadi pasti akan ada fee-nya. Tergantung juga Anda maunya yang service kayak gimana, ya kan, berbentuk kayak gimana gitu loh, ya. Oke, ya. Kemudian sempat saya juga sedikit menyinggung tentang monetasi YouTube, ya kan. Monetasi itu adalah proses menghasilkan uang dari video-video YouTube yang diunggah dengan mengaktifkan fitur-fitur iklan di dalam video. Tetapi tentu nggak bisa semua video bisa disisipin iklan. Ya kan? Masa semua video disisipin iklan? Emang videonya terkenal gitu, ya kan? Karena hanya beberapa yang populer. Dengan cara tertentu saja yang bakal mendapatkan pemasukan monetasi terbesar dari iklan di YouTube. Ya kan? Karena ya begitulah, ya. Jadi misalkan dia lihat videonya. Kalau videonya cuma nggak ada nonton, ya kan, kontennya gitu ya, jadi udah nggak bisa dimonetasi gitu loh, nggak bisa disisipin iklan, ya kan, karena memang kalau iklan ada di dalam video tersebut, tentu saja dia akan mendapatkan pundi-pundi, ya kan, dimonetasi lah, ya kan. Nah, asalkan make sure videonya itu banyak yang nonton, ya. Kalau videonya itu tidak banyak yang nonton, nanti ada syarat-syaratnya tuh. Harus berapa orang yang nonton, ya kan, sudah ada berapa yang subscribe dan sebagainya. Tujuan pengiklan menaruh modalnya yang beriklan di YouTube adalah untuk menjangkau lebih banyak audiens atau mendapatkan popularitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, YouTube juga menaruh iklan di video yang memiliki jumlah penonton yang banyak dan akun yang rutin mengunggah konten mereka. Itulah yang akan menjadi sasaran daripada video yang dimonetasi atau disisipin iklan-iklan. Lumayan kan? Lalu kemudian akun dengan jumlah penonton yang membludak, ya kan, dan jam tayang yang tinggi akan sangat menguntungkan untuk bisnis YouTube. Dengan cara itu, mereka nggak segan-segan untuk membagikan monetasi keuntungan didapat dari iklan ke kreator populer di YouTube. Ya kan? Nah, itu seperti konsep kayak kita kalau mengatakan ada yang bisa bilang kok bisa kalau saya posting video di YouTube langsung dapat uang. Enggak segampang itu, ya kan? Ada persyaratannya, ya. Jadi jangan bilangnya kenapa orang-orang pada bilangnya gampang? Ya, kalau sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan konten-konten yang diperbolehkan, syaratnya kelihatan gampang. Tapi kalau berupa jiplakan orang, ya kan, plagiatnya punya orang, ya kan, gaya-gayanya justru itu dia sekarang udah mulai mensortir. Misalkan kalau saya nyanyi, lalu kemudian kelihatannya sepertinya kayak saya nyanyi, tapi sebenarnya itu bukan suara saya, akan kelihatan kok, ya kan. Maka akun saya malah bisa disuspend nantinya. Makanya kalau YouTube sih nggak main-main, ya kan. Mendingan kita membuat benar-benar yang original punya kita, kayak seperti contoh-contoh inilah, original punya dia, original cuma gara-gara dogi ini doang, ya kan. Jadi kalau mungkin teman-teman sobat kelas punya piara ikan, ya kan, sekarang kan lagi banyak tuh orang piara ikan tuh, ya kan, atau mungkin piara apa gitu ya, atau suka tanaman gitu ya, bisa masukin di sini. Jadi bukan, kadang-kadang justru itu YouTube itu nggak selamanya selalu harus tentang ilmu pengetahuan,
ilmu matematik, ya kan, dan sebagainya yang ngejelimet gitu ya. Cukup apa menjadi hobi kita, bisa kita masukin situ. Bahkan kalau maupun aktivitas anak-anak pun bisa Anda masukin ke sini. Jadi misalkan anak Anda waktu umur 1 tahun, dikasihnya makan apa, setiap kali suapin, di-shoot, ya cukup 2 menit, 3 menit, yang penting jadi video. Ya kan? Dan itu akan jadi kenang-kenangan, kalau bukan suatu hari nanti misalkan tidak ada yang lihat pun, setidaknya itu jadi kenang-kenangan bahwa saya pernah loh nge-shoot anak saya dari umur 0 sampai dia umur sekarang, nanti kemudian setelah dia besar, nih, kamu punya nih akun YouTube. Wih, terkenal dong, ya kan? Nih, waktu kamu umur 0, ya kan, baru lahir, lalu kemudian udah segini, kan kelihatan tuh, ya kan? Pelan-pelan kelihatan kayak, kok jadi makin gede ya anaknya, gitu ya. Nah, itu dia. Itu juga lucu sih sebenarnya, kita melihat bahwa suatu peningkatan gitu ya, peningkatan pertumbuhan manusia. Ya, sering kan kita juga ngelihat ada pertumbuhan orang dari tahun berapa, lalu kemudian makin tua, ya kan? Atau mungkin kebalikannya nanti dari tua sampai masih ke baby dan sebagainya sih. Ya, tapi namanya juga ini kan suatu personal video ya. Jadi kalaupun tidak dilihat orang, kamu bisa simpan ya kan, untuk kemudian hari kasih lihat anaknya atau mungkin siapapun, ya kan, kalau memang nggak bisa dimonetasi juga gitu loh ya. Oke, itu dia. Kemudian masih menyangkut monetasi nih, akun yang telah berhasil dimonetasi, ya kan, itu dinamakan YouTube Partner. Oleh karena itu dibuat kesepakatan ketentuan syarat monetasi YouTube bagi para kreator video yang pengen mendapatkan bayaran dari akunnya. Yang pertama, mengikuti segala aturan dan kebijakan dari monetasi YouTube. Kebijakannya itu beragam, mulai dari pembatasan konten yang tidak boleh berisi kekerasan, pornografi, sampai memastikan kalau konten yang diunggah tidak melanggar hak-hak cipta. Ya biasalah, orang kalau mau tiru, plagiat, dan sebagainya, bisa jadi dong. Tapi YouTube kan juga nggak bego-bego banget gitu ya. Dia lihat semua video yang diposting. Jangan sampai video tersebut melanggar hak cipta seseorang, gitu loh. Kemudian kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program YouTube Partner tersedia. Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam lingkup wilayah tersebut. Hore, ya kan, pantas saja lah ya. Ya seperti Atta Halilintar gitu ya. Lalu kemudian Raffi Ahmad ya, kayak gitulah ya. Memiliki lebih dari 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Tidak main-main loh. Memiliki lebih dari 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Artinya, jumlah jam tayang kontenmu kalau di total telah mencapai 4.000 jam. Gitu dia. Ya. Jadi nggak main-main nih, ya kan? Jadi kalau mau dimonetasi konsisten, justru itu. Dia nggak mau kita cuma posting sekarang, kemudian bulan depan lagi, ya kan? Nggak untuk apa gitu loh. Dan berikutnya, punya lebih dari 1.000 subscriber. Ngumpulin 100 aja enggak, apalagi disuruh awal-awal 1.000, ya kan? Ya kan? Kalau 1.000 sih mungkin kadang-kadang kita mikirnya, oh kalau 1.000 semua orang yang lewat-lewat di depan rumah saya suruh like, suruh saya subscribe. Belum tentu mereka mau, ya kan? Seperti itu, ya kan? Bisa jadi mereka subscribe di depan kita, nanti kemudian pulang ke rumah unsubscribe, bisa jadi. Dan terakhir, terhubung dengan akun AdSense. Nah, meskipun kamu telah memenuhi semua syarat di atas, bukan jaminan kalau monetasi akun kamu bakal diterima oleh YouTube.
beberapa akan ditolak juga. Yang terpenting, kamu harus mengaktifkan dulu monetasi atau istilah lainnya, mengaktifkan Google AdSense. Berikut ini adalah tahapan cara aktifkan Google AdSense. Yang pertama, klik ikon akun YouTube di pojok kanan. Ya, masuk ke pilihan Creator Studio. Di bagian kiri ada pilihan channel. Lalu klik status dan feature, lalu klik enable dengan pilihan monetization, lalu kemudian ikuti perintah selanjutnya di halaman selanjutnya. Ini adalah dia cuplikan singkat yang saya ambil dari livepoll.co.id/media/cara monetasi YouTube. Ya, untuk saya share di malam hari ini supaya sobat kelas itu kepikiran, oh ternyata kayak gini tuh. Berarti saya cuma punya akun YouTube langsung bisa monetasi. Ternyata ada persyaratan, ya. Ya, kita harus ada nama persyaratan untuk menyetujui. Saya menyetujui ini, saya setuju, saya baca, oke saya mengerti, bla 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 bla. Pokoknya centang-centang terus lah, ya kan? Ya kan, peraturannya dia seperti itu. Jadi dia tidak mau disalahkan kalau kita mengupload video yang tidak seharusnya gitu loh ya. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab kita. Cuma kalau udah benar-benar di luar dari apa yang memang kebijakan dia, seperti kayak konten pornografi, kekerasan, ya kan, yang berdarah-darah, dia udah pasti keluarin. Dia nggak suka namanya ada apa sih kayak nuansa darah gitu ya, kekerasan gitu di dalam postingan YouTube, karena YouTube itu kan dilihat semua orang ya, kecuali film. Kalau film beda lagi gitu loh ya, film kan bukan postingan dari saya secara pribadi gitu ya, tapi itu kan dibuat dalam suatu film ya, jadi sampai terjadi kayak perang-perangan ya kan, tembak-tembakan ya kan, itu kan film ya, jadi beda cerita. Ini kan lebih ke konten yang saya sengaja untuk mau monetasi gitu ya. Oke, tadi ada yang sempat tanya ke saya, bilang mau tanya ini ya, minta contoh YouTube yang menjual di Indonesia. Waduh, ini punyanya si Atta Halilintar itu loh, ya kan? Itu kan terkenal banget ya. Apa ya? Dia itu konten YouTube-nya dia luar biasa. Namanya AHA. Assalamualaikum. Nemu pensil ujungnya tumpul. Oke, sorry. Biasa, ya kan? Oke. Saya share ya. Kita ambil aja langsung contoh-contoh yang punya kelas kaliber lah ya. Kita tahu ya, Atta Halilintar gitu ya. Nah, ini memang rata-rata ya, kalau sobat kelas lihat ya, isi dari 28 juta loh. Bukan angka yang kecil. Tadi Amerika itu aja cuma masih puluhan. Ini 20, ya kan? Sampai kalau ngomongnya 20, ya kan? 20 juta, ya kan? Lumayan loh, ya kan? Lalu kemudian kalau dilihat ya, lebih kontennya apa? Pribadi kan? Ya, dia dengan suaminya, dia dengan istrinya, rumahnya kemalingan baru-baru belakangan ini gitu kan nih, sampai masuk nih 1 juta kali ditonton loh. Ya memang sih, aku ada tahu dia punya rumah kemalingan, rumah mewah katanya kemalingan gitu ya. Lalu kemudian yang lainnya 330.000, 440.000 ya kan. Nah, yang biasa mereka itu selipin iklan seperti kayak gini loh. Nah, kayak gini nih. Dia ngebintangin nih, lihat nih. Mana nih? Tuh. Dia jualan. Dia juga sekaligus ada di situ. Dia juga jualan tiketnya.
grand launching jersey. Ya kan, kelihatan kan caranya dia bisa menjual gitu loh. Langsung deh. Jadi dia ngejual acaranya, special performance, ya kan. Nah, ini iklan nih. Iklan-iklan biasa disisipin nih, ya kan, Bu Mame. Oh, langsung iklan tuh. Lihat kan, iklannya dipakai Latuli. Oh, udah deh. Seperti itu sih kalau saya bilang ya, YouTube-nya mereka. Jadi biasanya ini mengendorse Atta Halilintar gitu ya. Untuk ada ya seperti inilah ya kan, ngeliatin bahwa ini ada kosmetik apa tuh dipajang semua ya kan, lalu kemudian acaranya, jersey dan sebagainya gitu loh ya. Jadi di sini sebagai konten dia ya, dia kan punya memang si HA PS Pati gitu loh ya, sekaligus jual acara sekaligus jual sekalian lah, dan lumayan banyak kan komentarnya. Nah, itu dia, ya kan, namanya juga punya 28 juta subscriber, ya kan. Wah, ini mah luar biasa gitu ya. Lalu kemudian yang lainnya, aktivitas dia sehari-hari. Selama tinggal Jakarta, ngidam semua fast food, ya kan, ini kayak gini kan endorse-endorse juga nih. Semua fast food dia makasih makan, ya kan, itu termasuk di endorse, ya kan, nggak mungkin dia langsung beli sendiri. Ini restoran-restorannya dengan sangat berterima kasih malah, ya kan. Mendingan kamu bantu saya jualan, ya kan. Di endorse kayak gitu ya. Ini contohnya si Atta Halilintar. Misalkan kalau sobat kelas sempat tanya, kalau gitu contoh iklan di YouTube kayak gimana? Oke, gampang. Kita tinggal aja iklan YouTube jamu gitu. Keluar langsung banyak banget. Nih. Tuh, aku share ya. Nih, aku coba klik aja iklan YouTube jamu. Udah keluar ini, ya kan? Ini di YouTube. Lalu kemudian Pacman bikin iklan di produk jamu, ya kan? Kalau aku mau lebih seragam lagi, aku buka video. Nah, di sini akan keluar semua nih yang ngejual jamu, ya kan? Iklan jamu Jago Buyung Upik. Loh, Nuni kok belum berangkat? Ini juga iklan. Hai sayang. Dia nonton. Bon, awas masuk angin. Tenang Bu, kan ada Buma. Suruh masuk angin dari Buyung Opik. Loh, Buma bukannya jamu? Iya, Dan nggak bisa tapi Buma di-skip. rasanya manis jeruk. Pakai madu dan Dan sama nggak bisa sekali nggak di-skip. pedas. Ini tiap hari Buma. Bubun juga pasti Jadi saya harus suka. nonton Bu, sampai habis. tasnya? Buma, baru dari Buyung Opik. Karena video yang saya mau nonton berikut ini 24.807 putar sekarang. Iklan lagi, ya kan? Udah nggak henti-hentinya iklan terus ya, begitulah. Ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kenapa bisa yang saya bilangnya ada beberapa video itu sering, nah ini masih enak nih bisa dilewatin. Dengarlah cita-cita mereka. Ini udah ditonton 876.000 sejak 2019. Lumayan, dalam waktu 2 tahun lebih, 876.000 ya. Oke lah. Blueband kaya Itu dia akan nih. gizi dan vitamin. Ini contoh-contoh iklan-iklan di YouTube, ya kan, yang bisa Dengan dimonetasi. gizi Blueband, wujudkan Kita bikin cita-cita video mereka. langsung dimonetasi. Banyak deh. Ya kan? Lalu kemudian kalau mau iklan yang seperti biasa, mungkin sobat kelas bilang, oh kalau kayak gitu mah tadi mah iklannya itu mahal semuanya, ya kan? Perusahaan-perusahaannya kuat-kuat semua, mungkin maunya yang lebih yang biasa masyarakat umum bikin gitu, kayak gimana gitu ya. Mari kita lihat ya. Nah, ini dia.
Nah, saya balik lagi tadi masih mengenai jamu gitu ya. Jamu ini kan yang tadi kan kalau saya bicara tentang jamu ya kan. Nah, kayak gini nih. Ini sih upload by CNN Indonesia, upload by Kompas TV atau masuk lah ya, masuk media ya. Mari kita lihat yang lebih ke personal gitu. Nah, ini sama masih CNN. Nah, ini banyak nih. Ya kan? Upload Kompas TV, GMP Movie, Music upload by Nova, ya kan? Upload by Henny Ardela, Kompas TV, Trans Studio. Wah, banyak banget nih, rata-rata kebanyakan sih TV ya. Kompas TV, CNN, Trans Studio, ya kan? Kebanyakan TV sih ini karena jamu ya. Nah, ini talk show gitu. Nah, ini dia nih. Lucu nih. Ya kan ini dibuat lucu-lucu, bule versus jamu ya kan. Londo kampung ya kan. Dia buat lucu-lucuan sih kayak situasi komedi gitu. Jadi bule disuruh minum jamu gitu ya kan. Nah, ada banyak sih. Jadi orang nggak selamanya bawa masukin jamu itu jualan jamu melulu nih. Ini satu nih, coba saya lihat nih. Nah, itu lumayan, ada 3.000 orang, ada iklan-iklan. Ini ke anunya dia, introduction ke awal. Itu kan? Nah, dia jualan nih. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yusrina Nurul dalam acara Jalan-Jalan Enak. Nah, Musim ya, pancaroba. itu dia. Ya, contohnya dia cuma kasih tahu bahwa gimana cara minum jamu, jalan-jalan sambil enak-enak sambil minum jamu dan sebagainya. Ya, nggak selamanya langsung cuma nih jamu ya 12.000, ini 15.000 ya kan. Jangan langsung kayak gitu juga ya. Biasanya justru itu kalau dibuat video kan jadi lebih banyak yang bisa diceritain ya kan. Bisa jadi kita ceritain bahwa dari mana sih asalnya jamu ini ya kan. Oke, YouTube bisa diakali nggak ya tanpa iklan, tanpa harus premium. Untuk sementara ini saya nggak ada bisa diakali. Karena soalnya mereka jauh lebih hebat sih ya. Tetap kalau memang mau tidak ada iklan, berarti upgrade ke premium. So far, I cannot do, ya kan, nggak ngerti kalau mungkin ada jalur hackernya atau gimana gitu ya, yang memang kalau ahlinya sangat ahli IT, mungkin ada yang tahu sih, tapi kalau saya sendiri pribadi nggak pernah. Dan justru itu like or don't or dislike, saya harus nonton gitu ya, kayak tadi nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kalau udah ada gambarnya lewati iklan, itu udah tenang lah saya set, ya kan. Apa bedanya kita save dan download video dari YouTube dan berapa lama bisa di-keep? Oke. Save dan download. Kalau download itu, adblock bisa diiklangin, download adblock bisa buat hilangin iklan di YouTube. Saya pernah dengar itu, sorry, ini masih dibahas yang di atas. Oh, save itu setahu saya ya, dia akan masuk ke YouTube kita, ke history atau ke bagian save-nya, tapi setiap kali kita mau nonton, itu pasti streaming, tetap internet jalan ya. Kalau kita download, ya cukup sekali itu aja kita download, nanti dia udah masuk ke galeri, udah jadi bentuk kayak potongan video-video biasa. Saat kita play, itu udah bukan internet lagi, ya kan, itu udah kayak kita bikin nonton video biasa. Video kita biasa kita lakukan di lihat tim video yang ada di kamera gitu loh ya. Kalau ya itu aja sih sebenarnya bedanya sih. Kalau di save, so far kalau dibilang di keep sih so far nggak pernah ada dibilang jangka waktu ya. Selama mencukupi aja, jangan sampai terlalu banyak juga akhirnya kita nggak nonton dan akhirnya sudah bertumpuk, kan. Jadi biasanya sih saya suka sortir ya.
ini saya sudah nonton, buang gitu loh. Jadi kelihatan nanti jangan sampai semua save. Oh ini bagus, save. Ini bagus, save. Tapi akhirnya nggak ada yang dinonton gitu loh. Ya kan, jadi nggak ada guna. Ya nggak ada masalah sih so far kalau saya bilang ya. Tapi kalau ketumpuk semua, akhirnya harusnya yang kita nonton tidak jadi ditonton gitu loh ya. Download Adblock ya, bisa buat ilangin iklan di YouTube. Ya ini mungkin salah satu crack-nya lah ya. Pasti internet atau mungkin teknologi itu selalu ada crack-nya sih ya. Jadi apa yang mungkin ya kan, saya kan bukan tipe yang suka mencari crack-crack gitu ya, ya kan. Jadi saya ikuti aja lah, jangan play safe gitu ya. Yang penting saya sudah nonton videonya gratis, ya kan, saya enjoy, ya just do it like that gitu loh, ya kan. Memang sih ada triknya. Saya juga ada dengar beberapa orang bilangnya adblock lah atau apa gitu ya. Cuma saya nggak pernah ngelakuin sih, ya kan, karena memang kayaknya nggak tahu juga ya, nggak merasa bahwa untuk sementara ini nggak merasa bahwa maksudnya iklan dari YouTube itu irritating gitu loh ya. Cuma biasanya ya, oh enggak, udahlah sedikit tutup mata atau mungkin sedikit jeda. Karena kan dari tadi liatin terus tuh 15 menit tuh ya kan. Lalu iklan, merem dulu. Lalu selesai, nonton lagi. Kan kadang seperti itu, ya kan? Jadi biasa untuk buat matanya diistirahatkan juga gitu lah. Jadi kalau menurut saya iklan sih nggak terlalu benar-benar parah banget gitu ya. Jadi bisa buat untuk istirahat mata, lalu kemudian saya lanjut nonton lagi sih, ya kan? Ya gitu aja. Mungkin semoga jawaban saya bermanfaat ya, bisa menjawab pertanyaan sobat kelas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Oke, kita lanjutkan. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan jumpa di 2 minggu dari sekarang, yaitu tepatnya di tanggal 27 November. Kita akan ganti topik, menyinggung tentang Twitter marketing, ya. Jadi Twitter ini kan nge-tweet gitu loh ya. Nah, itu apa sih gitu loh yang kita harus pelajari. Kemarin kan YouTube, Facebook, Instagram ya. Nanti ada Twitter, nanti akan ada TikTok gitu loh ya. Jadi kita akan jumpa lagi. Perusahaan YouTube akan membayar dengan transfer atau langsung? Enggak, dia transfer ke rekening. Jadi kita akan masukin kayak rekening di dalam saat kita monetasi itu, ya kan, kita akan diminta masukin kayak rekening bank atau iya. Lalu kemudian nanti dia akan dia akan informasi, udah kelihatan kok numeriknya berapa kalau kita dapat, ya kan. Jadi dia langsung ke account yang kita masukin ke dalam account yang saat dimonetasi. Jadi lakukanlah dulu monetization activated. Kalau kemudian setelah dimonetization activated, lalu kemudian bisa bisa ketahuan masukin rekeningnya mana gitu loh ya. Oke. Iya, semoga sesinya bisa lebih dalam pembahasannya. Kalau terlalu dalam takutnya nanti yang nggak ngerti gitu ya, kasihan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nanti mungkin kalau yang pengen lebih tanya-tanya lagi nanti bisa hubungi saya gitu ya. Kita kan cuma lebih kepada sharing ya, dan juga lebih ringan-ringan ya informasinya, karena soalnya ini kan udah malam ya kan, lalu kemudian minggu gitu ya, jadi pengennya topiknya itu relax ya, jadi biar buat kita enak juga bahwa ternyata perkembangan dari sosial media itu luar biasa ya. Saya cuma ingin pesan bahwa memang tidak akan ada instan. Semakin banyak subscriber, semakin banyak kan uang yang kita terima. Banyak subscriber belum tentu, karena soalnya bayaran kita itu berdasarkan orang nonton video. Subscriber kita belum tentu mau nonton juga. Ya kan, kayak tadi seperti Atta Halilintar kita lihat berapa? 28 juta. Tapi yang nonton video dia cuma 300.000, 400.000, 500.000. Kemana yang lainnya? Ya kan? Kemana yang lainnya?
memang ada beberapa sampai 1 juta. Kayak kemarin, kayak rumahnya kebobolan. Mungkin orang kepo kan, apa aja sih yang hilang, ya kan? 1 juta yang nonton. Cuma 1 juta, 28 juta subscriber dia, cuma 1 juta yang nonton, ya kan? 1 juta kali dinonton. Jadi nggak selamanya, ya nggak selamanya bahwa subscriber kita itu langsung juga akan menonton semua postingan kita gitu, ya. Kecuali kalau kita mungkin selalu keep in contact sama mereka. Ada video baru aku loh, nonton ya, gitu ya. Tapi kalau buat bagi mereka bilangnya, nggak tertarik aku, udahlah. Bisa jadi seperti itu, gitu loh ya. Namanya juga kan hak-hak dia ya, sebagai subscriber dari kita, gitu loh ya. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk malam hari ini jangan kita nggak usah terlalu stres topiknya gitu ya kan. Namanya juga kan YouTube ya. YouTube ya kan relax ya. Yang penting kita udah tahu bahwa oke, monetasinya caranya seperti itu. Tinggal eksekusi aja gitu loh ya, lakukan juga. Jadi jangan sampai cuma sampai sekarang, sampai cuma malam hari ini aja dan tidak ada action sama sekali gitu loh. Ya, sayang ya. Jadi kalau sobat kelas mungkin jago IT ya, install komputer atau apa gitu ya, itu juga suatu tutorial kok. Bisa di film bisa dijadikan video, lalu kemudian ya tidak ada salahnya share. Sekarang itu banyak banget juga orang nge-share tentang ini part dari komputer, kalau ini rusak gimana lihatnya, bla bla bla, itu semua udah terbuka ya kan. Jadi nggak ada namanya pengetahuan atau teknisi itu sudah tertutup gitu, nggak ada ya. Cuma memang tergantung kan skillnya, karena orang kalau pegang obeng dengan orang yang ahli pasti beda lah ya. Walaupun kita lihatnya kok sepertinya gampang buka skrupnya ya kan. Ternyata kalau orang yang nggak biasa pegang skrup komputer kan ini kecil sekali gitu loh ya. Nah seperti itulah ya. Itu kurang lebih pemaparan saya di malam hari ini ya tentang YouTube marketing ya. Semoga bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di 2 minggu kemudian dengan Twitter marketing. Sampai jumpa di hari Sabtu 27 November 2021 dan salam sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana untuk sharingnya malam ini. Sampai demikian kita akhiri kelas kita malam ini. Ketemu lagi 2 minggu dari sekarang ya. Terima kasih Bu Liana. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Liana, bagus sekali. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Thanks a lot.